Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sahabat semua. Hari ini kita mau panen. Panen apa? Kita lihat aja nanti ya. Panen pupuk organik cair dari aktivitas pengomposan. Oke, kita ikuti proses panen pupuk organik cair yang kita hasilkan dari proses pengomposan sampah organik rumah tangga. Jadi ini panen udah berapa kali ya? Dan ini rasanya udah lebih dari 2 bulan baru kita panen. Dan ini bermanfaat untuk ya kita aplikasikan ke pupuk tanaman ya, sayur mayur, tanaman hias dan segala macam. Baunya pasti ya begitu dah. Sedap. Nah, ini menjadi penting ya isu pengolahan sampah di setiap rumah untuk melakukan pemilahan dan bagaimana memperlakukan sampah-sampah organik rumah tangga supaya pertama nih di Jogja ini lagi ada isu penutupan buka tutupnya tempat pembuangan akhir sampah ya. Nah, ini jadi masalah kalau kita lihat di keliling kota-kota Jogja tuh sekarang ada perilaku baru di mana orang membuang sampah sembarangan karena tukang-tukang jasa pungut sampah itu tidak mampu lagi mengut sampah. Nah, kita dituntut di rumah masing-masing bagaimana untuk memilah sampah basah organik itu kita kelola sendiri. Ya, kita bisa jadikan pupuk padat dalam bentuk kompos padat, kita juga bisa mengolahnya menjadi pupuk organik cair. Jadi segala macam bahan organik kita bisa masukkan ke wadah untuk kita lakukan proses fermentasi menjadi kompos. Hasil akhirnya itu bisa menjadi media tanam yang kompos padatnya, dan yang cairnya seperti ini kita bisa manfaatkan sebagai pupuk organik cair. Kalau saya ini sebenarnya udah siap aplikasi, tinggal dicampurkan dengan air biasa ya, supaya ini kan tingkat keasamannya tinggi hasil fermentasi ini 1:10. Nah, kalau yang padat kita bisa jadikan sebagai media tanam. Nah, ampas dari proses pengomposan ini kita jadikan kompos padat ya. Itu juga media tanam yang subur dengan kaya dengan unsur hara. Jadi tanaman-tanaman kita ini semua menggunakan hasil dari proses pengomposan. Begitu ya, semoga inspirasi pengomposan sampah organik di rumah ini bisa bermanfaat dan dalam skala luas bisa mengurangi permasalahan lingkungan, yaitu sampah. Nah, jadi tadi setelah kita panen, kita buka ya. Ini penampakan dari wadah pengomposan sampah organik rumah tangga yang kita inputannya dari ini, materialnya seperti ini ya. Terus kita masukkan ke wadah ini. Nah, ini kan sebagian udah hitam tuh ya. Sebagian udah hitam. Ini yang hitam-hitam ini udah bisa kita pindahkan ke media kompos padat atau pupuk padat. Nah, ini yang kita gunakan nanti akan menjadi media tanam. Yuk kita coba lihat proses pemindahannya dari wadah pengomposan pertama yang kita panen cairan pupuknya. Kita akan pindahkan ampasnya menjadi kompos padat atau media tanam. Yuk kita ikuti prosesnya. Nah, ini kita pindahkan ke sini ya. Jadi ini kita campur dengan kompos padat yang udah jadi untuk media tanam. Nanti dibiarkan di sini, dia akan niris, mengering ya. Mengering, baru nanti kita akan gunakan untuk media tanam. Nah, salah satu indikasi bahwa pupuk padat ini atau kompos ampas dari proses pengomposan POC ini siap tanam adalah nanti akan tumbuh kecambah rumput ya dari biji-bijian yang ada di sini. Dia akan tumbuh. Nah, artinya dia udah dingin dan dia siap untuk digunakan sebagai pupuk padat sekaligus juga media tanam ya. Ini subur banget ini. Bagaimana aromanya? Aromanya tanya Bu Mila, gimana Bu aromanya Bu? Kayak ada gas gitu, bau-bau gas. Ya, jadi yang buat bikin jalan karena ini kita fermentasi udah otomatis ini asam ya. Ini asam dan ya baunya asam, bau sampah lah. Ya, ada bau aspal, Ya. Nah, kita pindahkan dalam rangka ya tadi kita panen sebagai pupuk padat. Jadi kita masukkan lagi media yang baru kita manfaatkan lagi limbah cairannya sebagai pupuk organik cair seperti yang kita panen tadi.
Begitu ya. Dan ini banyak sekali sampahnya ini sebenarnya karena kita masukin setiap 2 hari sekali kita masukin sini. Jadi pasti banyak banget. Nah gini ya, jadi memang untuk tahap awal-awal sebelum kita mulai ini ya sepertinya jijik ya, tapi ya inilah bentuk dari tanggung jawab kita sendiri terhadap sampah kita sendiri. Jadi sampah kita sendiri adalah tanggung jawab kita sendiri. Ayo. Siapa tadi tuh? Tetangga kita ya. Di paling bawah baunya bau sampah kedong ini. Ya ini karena lokasinya paling bawah, ya terus kena basah air ya, kedap udara, jadi dia awet. Dia awet. Nah kita udah punya cadangan media tanam yang lumayan banyak. Keren. Karena kita olah sendiri, jadi ini rezeki. Kalau kita mau nanam kita udah gak usah beli media tanam lagi. Ini harusnya dibawa ke Boyong. Ya bisa ke Boyong. Kita nggak habiskan semua komposis ini karena kita biarkan sebagai juga starter ya untuk proses dekomposisi atau penguraian sampah organik yang akan kita masukkan. Dah, proses pembinaan selesai. Ini kita hari ini jadi panen pupuk organik cair, panen pupuk padat, atau ampas dari proses pemanen pupuk cair adalah ini. Dah. Ini hasil panen hari ini. Ya. Ada berapa mili nih kira-kira? Banyak. Dah. Nah, kalau tadi kita panen pupuk organik cair, panen pupuk padatnya. Sekarang kita isi dengan ini baru, asupan sampah organik baru. Ini kulit pisang, kaya akan kulit pisang ini kalium fosfat ya atau fosfor, juga yang bagus salah satu unsur hara makro Kenapa harus digunting? tanaman. Nah sebenarnya bisa kita langsung masukkan ya, cuman karena wadah kompos ini kecil dan kita memproduksi sampah setiap hari, supaya proses pengomposan itu cepat, kita caca-caca atau kita gunting menjadi lebih kecil-kecil. Nah ini membantu proses pengomposan, pembusukan ya, penguraian, sehingga sampah ini walaupun penuh hari ini 3 hari kemudian turun gitu. Nanti dengan sendirinya kita akan kasih ini ya, starter ya, mikroba pengurai plus gula untuk membantu percepatan pembusukan dan proses penguraian. Nah nanti kalau udah dikasih gula terus mikroorganisme tambahan, ini aromanya seperti aroma fermentasi kita bikin tape, dan itu mengundang ini baru larva apa namanya, Maggot. ya maggot. Tapi sebelum maggot tuh yang datang itu adalah lalat apa namanya, Lalat buah. bukan lalat buah, lalat hitam, Ya, BS. black soldier fly. Jadi BSF. ya lalat pasukan hitam, dia akan bertelur nanti di seputar lubang-lubang ventilasi. Nah dia ketika bertelur itu dia akan melahirkan maggot ya tadi ya, atau belatung maggot, yang dia sangat membantu sekali proses penguraian sampah organik ini. Jadi cepat banget kalau udah ada maggotnya. Tadi di samping mikroorganisme lain ya, itu ada maggot yang membantu mengurai sampah ini dengan sangat cepat. Bahkan maggot tuh rakus makanan ya, jadi cepat sekali kalau ada maggotnya. Nah begini ya Bapak Ibu, ini kalau kita pengen cepat ya harus digunting-gunting, dicaca-caca, kemudian kita kasih mikroorganisme tambahan sebagai apa ya, ya sebenarnya ini udah ada mikroorganisme pengurainya lah, otomatis ini alami udah ada, tapi kita cepat-cepat dengan itu. Demikian proses pengomposan, proses pemanenan pupuk organik cair dan padat, serta juga proses dari awal. Begitu siklusnya seterusnya, dan alhamdulillah kita tuh udah lebih dari setahun ya kayaknya ya kita melakukan proses pengomposan. Jadi ya beginilah aktivitas kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri, bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Demikian semangat pagi, salam akal sehat. Mari kita ambil bagian dari tanggung jawab lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya oleh Mas Oscar di kandang sana.